Shalom, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 15 ayat yang ke-18 yang mengatakan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan kata perjanjian di sini menggunakan kata berit, di mana definisi berit sebetulnya adalah perjanjian antara dua belah pihak yang biasanya disertai dengan peringatan, korban, ucapan sumpah, dan juga disertai dengan perjanjian darah. Dan apabila disertai dengan perjanjian darah, maka perjanjian ini adalah perjanjian tidak dapat dibatalkan. Dan bagi orang Israel kuno, mereka yang mengikat perjanjian darah, hubungannya lebih erat daripada saudara kandung, karena darah lebih kental daripada susu. Dan karena itu ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, maka Tuhan sedang mengatakan bahwa aku lebih dekat tuh, aku dekat kepada engkau, aku mengikatkan dirimu kepada engkau. Dan kita sebagai keturunan Abraham, tanda kutip, maka kita juga termasuk ke dalam perjanjian ini. Berarti Tuhan sedang mengikat perjanjian juga dengan kita, umat yang percaya. Dan pertanyaannya adalah mengapa Tuhan ada kalanya seperti meninggalkan perjanjian itu? Mengapa kok ada kalanya Tuhan nggak kerasa dekat gitu? Dan ini yang diungkapkan oleh Yeremia di dalam Ratapan 5 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan apa yang diungkapkan oleh Yeremia sebetulnya juga diungkapkan oleh banyak orang. Dan ini yang dikatakan oleh Yeremia. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Banyak orang merasa seperti ini. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Dan Yeremia menggunakan dua kata yang betul-betul menggambarkan situasi yang mungkin dialami oleh banyak orang. Yeremia menggunakan kata lupa. Dan dengan menggunakan kata lupa berarti Yeremia menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak penting gitu di hadapan Tuhan. Dan apakah Tuhan menganggap bahwa kita ada tidak penting sehingga engkau melupakan kita? Dan Yeremia menggunakan kata membuang. Dengan demikian Yeremia juga menempatkan bahwa dia itu nggak berharga. Dan dia mengatakan apakah engkau menganggap bahwa kita itu nggak berharga sehingga engkau melupakan kita, sehingga engkau membuang kita. Dan ini loh pertanyaan yang menarik gitu. Apakah Tuhan melakukan seperti itu? Apakah Tuhan sudah melupakan perjanjiannya? Tetapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan Yeremia di dalam Ratapan 5 ayat ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 sebetulnya sudah dijawab juga di Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang mengatakan tetapi hal-hal inilah yang kau perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di situ dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan kasih setia ini adalah kata baru yang muncul sebetulnya yang nggak ada dalam kata bahasa Indonesia sebelumnya dan nggak ada juga dalam kata bahasa Inggris. Loving kindness. Kata ini muncul untuk menggambarkan satu kata, yaitu kata kesed. Kata kesed hanya digunakan di mana dua pihak telah terikat satu perjanjian. Dan kata kesed yang disematkan kepada Tuhan sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang gigih, Tuhan yang tabah, Tuhan yang kukuh untuk memegang perjanjiannya ketika kita gagal untuk memenuhi perjanjian kita. Itulah arti kata kesed. Ketika satu pihak tetap setia, ketika pihak yang lain gagal untuk memenuhi perjanjiannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengingat perjanjiannya. Tuhan yang mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berhenti kasih setia Tuhan. Dia akan selalu mengingat perjanjiannya dan dia akan selalu memenuhi bagiannya dari perjanjian itu. Itulah mengapa dia disebut sebagai Allah yang memiliki kasih setia. Jangan khawatir, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.